Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan bercerita tentang pendakian di Gunung Kerinci di Sumatera. Kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Supadi, yang kebetulan dia berdomisili di Jambi dan saat itu melakukan pendakian ke Gunung Kerinci di tahun 2010. Gimana ceritanya? Ikuti terus Kembara Sunyi. Kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Supadi. Kita akan panggil dia Padi untuk nama panggilannya Padi gitu aja. Saat itu Padi dan teman-teman akan berencana melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. Nah, kebetulan Padi ini berdomisili di Jambi, yang jaraknya dari Jambi menuju ke Gunung Kerinci itu memakan waktu sekitar 12 jam kurang lebih. Nah, kita tahu bahwa Gunung Kerinci itu mempunyai ketinggian sekitar 3.805 meter di atas permukaan laut, dan ini merupakan gunung di antara bukit barisan, di mana di situ merupakan habitat harimau Sumatera, juga badak Sumatera di situ. Nah, di Gunung Kerinci ini sendiri juga ada kawah. Di atasnya itu ada kawah sedalam 600 meter. Melalui Gunung Kerinci ini bisa dilalui dengan dua jalur. Yang pertama ada jalur via Kersiktuwo, ada lagi via Solo. Nah, Supadi saat melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Kerinci ini, awalnya pada bulan puasa mereka, Supadi dan teman-teman ini berencana melakukan pendakian, dan notabene Supadi ini adalah anggota Mapala di Jambi, yang ketika akan melakukan pendakian mereka harus izin dulu ke ketua Mapala pada saat itu untuk sekedar melaporkan dan menginfokan bahwa ada anggotanya yang akan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. Di tahun 2010 itu kebetulan sekali situasinya setelah Lebaran. Jadi mereka mendaki H+3 setelah Lebaran. Jadi kondisi masih libur Lebaran. Pada waktu itu mereka mendaki 5 orang, sekalian rencananya memang untuk ngetes tenda. Karena saat itu Supadi dan teman-teman ini baru beli tenda yang baru untuk kemudian akan dites di lapangan seperti apa kondisinya. Nah, dari Jambi mereka berangkat sekitar jam 5 sore, menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 12 jam, dan sesampainya di daerah Sungai Penuh itu sekitar jam 6 pagi. Dari situ mereka berlima nggak langsung menuju ke pos perizinan, tapi mereka mampir dulu ke rumah salah satu teman mereka untuk sekedar silaturahmi, apalagi momennya masih Lebaran. Sampai jam 2 siang baru mereka mulai berangkat menuju ke Kecamatan Kayu Aro. Dari jam 2 siang memakan waktu sekitar 2 jam, jadi jam 4 sore itu mereka baru nyampe di Tugu Macan. Ada yang di situ, daerah situ namanya Tugu Macan, yang biasanya untuk tetenger sebelum memasuki wilayah Gunung Kerinci.
Jadi mereka di Tugu Macan itu sempat foto-foto sebentar, kemudian jalan lagi melanjutkan ke pos perizinan. Itu melewati kebun teh yang sangat luas. Nah, biasanya para pendaki yang akan naik ke Gunung Kerinci itu dari daerah-daerah situ, dari Tugu Macan menuju ke pos perizinan ini, biasanya mereka naik pickup atau mobil sayur warga sekitar situ. Cuman mungkin karena saat itu yang momen lebaran, momen liburan, jadi transportasi masih jarang, jadi mereka memutuskan jalan kaki sekitar hampir 2 jam untuk menuju ke pos perizinan di R10 itu. Nah, saat melewati pos perizinan ini, mereka jalan kaki melewati kebun teh yang sangat luas sekali, dan kebun teh ini memang terkenal luas, bahkan bisa jadi ini terluas di dunia kebun teh yang ada di Kayu Aro itu. Selama hampir 2 jam berjalan, mereka mulai nyampe di pos R10. Ketika nyampe di pos R10 ini, tidak ada penjaga yang jaga di situ. Nah, Subadi dan teman-teman mikirnya mungkin karena ini masih musim liburan, jadi belum ada petugas yang jaga. Bisa jadi petugasnya masih juga libur lebaran. Ketika melihat pos yang nggak ada penjaganya, mereka mulai lanjut perjalanan lagi menuju ke pintu rimba. Nah, awalnya Subadi dan teman-teman ini memang berencana untuk ngecamp dulu di daerah pintu rimba itu. Jadi saat perjalanan menuju ke pintu rimba ini, jalan mulai makadam, terus tanah yang padat, sempit, dan landai. Nah, dari sini perjalanan ini masih belum terlalu terjal, dan jalur-jalur ini jalur awal yang sebenarnya untuk mengumpulkan tenaga, karena untuk selanjutnya jarang sekali jalur-jalur landai di sekitar Gunung Kerinci. Nah, ketika mereka berencana akan membuka tenda di pintu rimba, itu mereka masuk dulu di gapura selamat datang itu, dan ada bangunan bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai di situ. Akhirnya mereka di pintu rimba mereka mendirikan tenda, terus masak-masak sebentar, ngobrol-ngobrol, terus tidur gitu aja sambil jaga stamina. Karena memang dari awal Subadi dan teman-teman sepakat untuk melakukan pendakian ini secara santai dan nggak mengejar target sama sekali. Jadi mereka bisa santai sepanjang perjalanan. Nah, pada saat tidur di area pintu rimba itu Subadi itu dalam tidurnya itu mimpi. Dia itu ngelihat sebuah istana yang besar itu di atas puncak Kerinci, tepatnya di kawah gunungnya itu. Dia melihat istana yang besar gitu. Nah, anehnya dia itu melihat istana yang besar, tapi di depannya ini ada lalu lalang aktivitas orang gitu loh. Ketika didekati, ternyata yang dia lihat, yang Subadi lihat itu ternyata manusia dengan ukuran yang nggak wajar, ukuran agak besar, tapi kepalanya hewan semua. Jadi orang-orang dengan kepala hewan ini lalu lalang, dan beberapa makhluk ini seperti memukul batu yang besar gitu, dak, dak. Dan batu yang besar ini kemudian jadi batu-batu dengan ukuran kecil, terus dipukul-pukul sampai jadi pasir, kemudian dimasukkan di tungku yang ukuran besar gitu dengan api yang berkobar-kobar gitu. Nah, di mimpinya ini Subadi ngerasa aneh sekali, tapi tiba-tiba dia terbangun karena ada beberapa temannya yang sholat subuh. Jadi pada saat ada temannya yang sholat subuh, dia ini seperti terbangun, dan Subadi itu ngerasa tidurnya itu cepat banget, padahal saat dia ngimpi ini rasanya juga lumayan lama gitu. Nah, pada saat dia melihat temannya yang sholat subuh, akhirnya dia juga memutuskan untuk sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, mulai mereka masak, ngopi, dan ngobrol-ngobrol santai. Sekali lagi bahwa pendakian ini pendakian yang santai, jadi mereka nggak terlalu terburu-buru. Sampai sekitar jam 9 pagi
Subadi dan teman-teman ini mulai bongkar tenda terus untuk melanjutkan perjalanan lagi. Begitu setelah bongkar tenda, mau memasuki vegetasi yang lebat, masuk hutan-hutan lebat itu, mereka berdoa bersama-sama, tapi Subadi ini dalam hati dia berdoa dalam hati seperti meminta izin ke penghuni hutan itu, seperti meminta izin bahwa Assalamualaikum, niat kami ingin bersilaturahmi, ingin naik Gunung Kerinci untuk melihat ketakjuban Tuhan. Jadi mohon memberi jalan kami supaya tidak mempersulit perjalanan ini gitu. Itu tapi diucapkan Subadi dalam hati. Nah, ketika Subadi selesai berdoa itu, tiba-tiba Subadi itu ngerasa ada dua sosok makhluk yang di belakang tim mereka, di belakang rombongan mereka ini, yang seperti ngikutin dari arah belakang gitu loh. Jadi seperti dua sosok, tapi Subadi sendiri nggak tahu sosok ini apa gitu. Tapi yang dia tahu, dia ngerasa ada dua sosok yang seperti ngikuti rombongan mereka gitu. Tapi teman-teman Subadi ini nggak tahu apa yang dirasakan Subadi. Nah, dari situ Subadi tetap nggak menginfokan hal ini ke teman-teman karena takutnya teman-teman tanggapannya beda. Jadi Subadi cuma diem dan hanya merasakan kedatangan dua sosok makhluk ini yang rasanya itu seperti ngawal rombongan mereka gitu. Nah, pada saat setelah itu mereka lanjutkan perjalanan sampai di pos 1 itu, namanya pos Bangku Panjang, karena di situ ada tanah yang nggak seberapa besar, ukurannya nggak seberapa lapang. Di Bangku Panjang ini ketinggiannya sudah sekitar 1800-an meter di atas permukaan laut. Nah, dari situ Subadi dan teman-teman bersantai sejenak untuk sekedar merokok 1 atau 2 batang untuk melepas lelah sebentar, cuman nggak terlalu lama, hanya sekedar minum dan ngisep 1-2 batang rokok. Selesai ngerokok sebentar, terus Subadi dan rombongan ini lanjutkan jalan kaki lagi. Mereka jalan pelan. Nah, nggak lama itu, saat berhenti itu Subadi bilang ke teman-teman, nanti kalau kita berhenti lagi nggak usah terlalu lama, karena di daerah sini ini kan masih habitat harimau Sumatera, jadi khawatirnya kedatangan kita ini mengganggu mereka gitu loh. Nah, jadi selama perjalanan itu jalur pendakian yang landai, terus lama-lama semakin nanjak gitu kan, jalannya semakin nanjak, terus kemudian ada landai lagi sampai di Batu Lumut. Itu mereka isi air. Jadi ada lokasi yang namanya Batu Lumut. Itu beberapa teman Subadi ambil air, terus lagi-lagi Subadi bilang, ayo kita cepetan jalan lagi, karena di daerah-daerah situ ini adalah habitat harimau Sumatera gitu loh. Jadi seringkali di pos 1, di pos 2, dan pos 3 ini memang masih seringkali dijumpai harimau Sumatera ini yang lewat atau kadang melintas gitu di daerah situ. Nah, akhirnya mereka lanjut menuju ke pos 3. Nah, begitu sampai di pos 3 ini kondisi sudah mulai hujan. Nah, jadi mereka mulai masang jas hujan untuk lanjutkan perjalanan lagi, apalagi jalannya ini didominasi akar-akar pohon yang besar gitu loh. Jadi agak kesulitan, ditambah hujan yang deras gitu. Nah, lanjut mereka menuju shelter 1. Nah, pendakian di shelter ini merupakan pendakian yang sebenarnya Gunung Kerinci, karena tanah yang padat, terus dominasi akar-akar pohon yang menanjak gitu. Jadi benar-benar yang jalurnya itu memang benar-benar mulai terjal gitu. Nah, dari pos 3 itu menuju ke shelter 1 itu Subadi dan teman-teman ini ngelewati pohon yang nggak terlalu besar, pohonnya itu bolong,
pohonnya bolong, berlobang gitu, karena sebenarnya ini adalah pohon yang bekas kena petir gitu, jadi berlubang. Itu ada di sisi kanan pendakian. Nah, bagi yang tahu sejarahnya tentang pohon bolong di Gunung Kerinci itu, mereka akan menghindari untuk mendirikan tenda di situ, karena ada cerita bahwa pohon bolong ini dulunya pernah dipakai untuk nyimpen mayat pendaki di situ. Jadi ada mayat pendaki yang meninggal di Gunung Kerinci itu sengaja diletakkan di situ, karena pada saat itu ada badai yang sangat besar. Untuk menghindari badai itu mayatnya disimpan di situ lebih dahulu. Ketika badai berhenti, terus jenazah pendaki itu diambil lagi untuk dibawa turun. Nah, itu cerita yang pertama, dan cerita yang lain juga banyak yang beredar bahwa di pohon itu juga banyak sekali penunggunya. Kadang juga ada penampakan nenek-nenek tua yang jalan di malam hari gitu, sambil kadang ketawa yang ada juga genderuwo yang sering kali menampak di pohon itu. Bahkan beberapa warga itu juga menghubung-hubungkan tentang cerita-cerita pendaki yang hilang di Gunung Kerinci itu dengan adanya pohon yang lubang itu, pohon bolong itu. Jadi banyak yang menghubungkan hilangnya pendaki itu ada hubungannya dengan pohon bolong itu. Ada yang berspekulasi bahwa pendaki yang hilang itu dibawa ke alam lain lewat melalui pohon bolong itu. Nah, akhirnya Subadi dan teman-teman mulai melanjutkan perjalanan lagi. Target awal mereka ini akan mendirikan tenda di shelter 2 sebenarnya, tapi karena kondisi mereka yang santai dan beberapa teman Subadi ini juga ada yang kelelahan, jadi mereka mendirikan tenda di shelter 1. Nah, di shelter 1 ini ketinggian sekitar 2.500-an meter di atas permukaan laut, dan di shelter 1 ini bisa diisi sekitar 15 tenda. Nah, sebenarnya dari shelter 1 ini sudah kelihatan lereng Kerinci yang gagah gitu. Nah, di situ Subadi itu dapat tugas untuk masang tenda dan juga bikin kopi, sementara beberapa teman lainnya ini ada yang ambil air, ada yang menyiapkan nasi, dan ada yang menyiapkan masak untuk malam itu. Nah, pada saat itu nggak ada atau belum ada kejadian yang aneh-aneh atau tanda-tanda yang aneh, cuman kabut yang sangat tebal gitu nyelimuti di sekitar tenda mereka gitu. Nah, ketika selesai makan malam dan ngopi-ngopi sebentar, ngobrol sebentar, akhirnya mereka tidur. Nah, pada saat tidur itu karena suhu yang sangat dingin sekali gitu, sampai beberapa teman Subadi dan teman-teman ini 2 jam sekali itu kebangun gara-gara dingin gitu. Jadi 2 jam sekali itu menggigil dan bangun, kemudian tidur lagi saking dinginnya gitu. Sampai di subuh hari itu mereka tidur nggak nyenyak gitu. Jadi di pagi hari aktivitas mulai berjalan seperti biasa, ngopi, masak, dan lain-lain, dan jam 8 pagi mereka mulai berangkat lagi untuk menuju ke shelter 2. Nah, menuju ke shelter 2 ini tanahnya mulai padat dan masih akar pohon yang mendominasi di situ, dan jalur ini merupakan jalur yang terpanjang di antara pendakian Gunung Kerinci. Sesampainya di shelter 2, Subadi dan teman-teman istirahat sebentar, nggak lama kemudian lanjut menuju ke shelter 3. Nah, perjalanan antara shelter 2 ke shelter 3 ini merupakan trek yang paling berat. Akar pohon yang mendominasi, terus tanah yang tinggi, apalagi terus ada akar-akar yang membentuk terowongan, jadi mereka sesekali harus merunduk terus masuk, apalagi kadang-kadang juga karier ini nyangkut di akar-akar pohon, saking banyaknya akar pohon yang membentuk seperti gua gitu. Jadi aktivitas memanjat, terus melipir, merayap, merangkak itu banyak sekali ditemukan di jalur pendakian Gunung Kerinci.
Makanya beberapa kali itu Gunung Kerinci ini terkenal trek yang paling lengkap lah. Ada yang jalur nanjak, jalur ini, pokoknya lengkap sekali jalur itu. Nah, sore harinya sampailah mereka di shelter 3 dan kondisi hujan lebat gitu. Ketinggian di shelter 3 ini sekitar 3.200 meter di atas permukaan laut, dan lokasinya memang agak luas dan bisa jadi paling luas di Gunung Kerinci. Mereka mulai masang tenda dipasang situ, dan rencananya memang tenda akan dipasang cuma 1 untuk 5 orang, dimana sebelumnya tenda dipasang 2 orang. Kali ini di shelter 3 ini Subadi dan teman-teman merencanakan untuk masang 1 tenda untuk 5 orang, karena melihat kondisi cuaca waktu itu yang mulai mendung dan gelap gitu. Jadi kekhawatiran mereka ini akan datang badai. Kalau misalnya benar-benar badai datang, dengan adanya 1 tenda dan 5 orang di dalam itu, minimal itu tenda nggak terlalu bergerak lebih banyak gitu loh. Jadi selain itu juga Subadi dan teman-teman mulai masang pasak yang ditambah pasak lebih banyak supaya tenda nggak terbawa angin gitu loh. Nah, ternyata yang dikhawatirkan Subadi dan teman-teman ini benar. Ketika setelah maghrib dan mulai gelap ini, hujan turun semakin deras gitu, deras, apalagi ini ditambah petir yang dar-dar dari atas gitu. Terus angin ini seperti menempa tenda yang dak saking kerasnya badai waktu itu. Jadi dak angin keras itu. Dak. Nah, karena sudah dipersiapkan secara matang tenda waktu itu, jadi tenda tidak seberapa goyang terlalu kencang. Jadi cuman kain-kainnya ini yang terkena angin gitu aja. Nah, semakin malam itu hujan, terus badai ini semakin kencang. Nah, beberapa teman ini bahkan ada yang sampai buka tenda untuk ngecek kondisi di luar, karena seperti dengar seperti lemparan batu kerikil yang kecil-kecil itu. Ternyata ketika tangan dikeluarkan ini ada batu es seukuran kecil-kecil gitu. Nah, pada waktu itu badai memang benar-benar kencang sekali. Nah, mulai muncul kepanikan yang di dalam tenda. Jadi beberapa teman-teman ini ada yang mulai zikir gitu, ada yang juga menundukkan kepala gitu. Nah, Subadi sendiri juga zikir dalam hati. Selain itu dia juga memutuskan untuk baca-baca ayat kursi. Jadi Subadi dalam hati itu dia baca ayat kursi 7 kali, dia baca terus Allahu la ilaha illallah. Sambil di luar ini suasana angin yang badai yang menerpa tenda, dak. Jadi di dalam suasananya tegang banget. Nah, ketika Subadi membacakan ayat kursi yang berulang-ulang kali, ketika sampai di bacaan ayat kursi yang ketiga, itu dia itu antara sadar dan nggak sadar, dia itu seperti melihat satu sinar kecil dari atas puncak. Itu seperti sinar kecil yang tiba-tiba membesar dan membentuk seperti kereta, tapi ditarik oleh 2 ekor harimau hitam ukuran besar. Tapi tidak sambil lari, tapi harimau ini jalan semakin pelan-pelan tapi menuju tenda. Jadi sinar itu yang kecil tadi membentuk kereta yang besar, terus harimau yang besar hitam gitu. Semakin dekat ternyata harimau ini dan keretanya itu berhenti persis di belakang tenda Subadi dan teman-teman. Nah, di luar ini masih kondisi yang hujan deras ditambah badai itu. Nah, dalam keadaan sadar dan tidak sadar itu Subadi itu seperti tiba-tiba berada di dalam kereta. Nah, pada saat itulah Subadi ini ngerasa dibawa oleh kereta tadi yang ditarik harimau menuju ke sebuah gua yang besar ukurannya. Di situ dia turun, terus dia itu melihat 2 orang penjaga itu yang sosoknya tinggi besar dengan tubuh manusia dan kepalanya hewan, sambil membawa tombak di samping kanan dan kiri gitu. Nah, pada saat itu Subadi agak keheranan, aku ini di mana gitu. Tapi
dia ngerasa antara sadar nggak sadar, tapi mulutnya ini masih seperti mengucap bacaan-bacaan doa ini tadi. Nah, ketika dia merasa seperti itu, dia semakin mendekat ke arah gua dengan dijaga orang atau makhluk yang ukuran besar itu dengan kepala hewan itu. Kemudian ketika Supadi mendekati gua, itu tombak penjaganya seperti dialihkan dan seperti memberi jalan pada Supadi. Nah, saat itu juga Supadi masuk ke dalam gua yang gelap gitu, dan kanan kiri ada obor-obor yang tertancap gitu. Di kejauhan dia itu melihat sebuah singgasana raja, dengan ada raja di situ duduk, seorang raja laki-laki dengan tubuh yang tegap dan aura yang berwibawa gitu. Nah, raja itu kemudian turun dari singgasananya perlahan, dan di samping kanan kirinya ini seperti ada abdi-abdinya yang seperti mempersilahkan rajanya untuk jalan. Nah, ketika rajanya jalan ini menghampiri Supadi, kemudian memperkenalkan diri bahwa namaku Datuk Raja Kumbang. Si raja ini bilang seperti itu. Terus Supadi ini seperti kaget. Baru kali itu dia mendengar ada Datuk Raja Kumbang gitu. Jadi penampakannya seperti manusia biasa yang berwibawa, cuman kadang-kadang raja ini terlihat seperti harimau, juga kadang-kadang terlihat seperti manusia lagi. Kemudian raja ini ngajak Supadi jalan-jalan sekitar istananya. Nah, apa yang dilihat Supadi di dalam istana ini bukan seperti istana yang pada umumnya, tapi dia itu melihat lalu larang makhluk-makhluk yang ukuran tinggi besar dengan tubuh manusia dan kepala hewan gitu. Nah, di pojok sebelah kiri itu dia melihat apa yang dia lihat di mimpi pada kemarin malam. Dia itu melihat sosok yang tinggi besar dengan badan manusia dan kepala hewan itu sedang mukul-mukul batu dengan keras, dak, dan memasukkan batu itu di tungku yang besar, yang api yang menjulang itu. Akhirnya raja ini bilang ke Supadi, itu yang dibakar oleh kaumku itu adalah golongan-golongan manusia yang selama ini mencari pesugihan di area Gunung Kerinci. Mereka jadi seperti itu sekarang. Nah, di situ Supadi kaget. Loh, kenapa kok aku diajak jalan-jalan ke istananya terus diajak melihat hal-hal seperti ini gitu. Intinya pada waktu di istana itu Supadi ini ngobrol banyak dengan sang raja ini, cuman ada beberapa hal yang bisa dibicarakan di cerita ini, juga ada beberapa hal yang memang harus jadi rahasia Supadi itu sendiri. Cuman yang bisa diceritakan di cerita ini adalah raja ini bilang kalau yang dibakar di tungku itu adalah manusia-manusia yang awalnya sengaja mencari pesugihan di area Gunung Kerinci. Nah, akhirnya oleh Raja Jin ini tadi dijadikan budak seperti itu. Ketika ngobrol panjang melewati istana dan dijamu makan dan lain-lain, Supadi seringkali menolak ajakan raja untuk makan. Tapi lagi-lagi raja tidak tersinggung dengan penolakan dari Supadi. Di antara sadar dan tidak sadar ini, Supadi masih meyakini bahwa apapun yang disuguhkan oleh raja ini nggak akan disentuh atau nggak akan dibawa pulang. Jadi ketika disuguhi makanan, dia tidak mau makan. Supadi tidak mau makan. Nah, ketika pamit pulang, ini sang raja seperti ngasih sebuah kotak. Ketika dibuka itu isinya pasir yang seperti butiran-butiran emas gitu. Tapi lagi-lagi Supadi itu menolak pemberian raja. Dan raja seperti tidak tersinggung sama sekali dan memaklumi apa yang diambil keputusan yang diambil oleh Supadi. Jadi sama sekali raja nggak tersinggung. Ketika itu Supadi dipulangkan dengan naik kereta itu tadi yang ditarik harimau hitam itu. Ketika mendekati tenda itu tiba-tiba Supadi kembali lagi ke posisi awal ketika dia masih baca ayat kursi itu, di mana teman-teman ada di samping-samping mereka. Jadi terus teman-teman dari Supadi ini tanya,
kamu kenapa kok tadi kok sambil baca doa kok sambil mengeram-ngeram seperti orang yang tindian kalau di bahasa Jawa, atau rap-rapan. Loh, masa iya aku seperti itu? Subadi bilang seperti itu ke teman-teman. Iya, kamu tadi saat kamu baca-baca doa itu, ayat kursi itu, tiba-tiba kamu seperti orang yang ketindian gitu. Nah, Subadi terus bilang ke teman-temannya, berapa lama aku seperti itu? Nggak lama, cuman sekitar 2 menit. Nah, di situ itu Subadi ngerasa ada yang aneh, bahwa yang dirasakan Subadi ketika masuk ke istana itu dia ngerasa lama sekali, bahkan ngerasa seperti seharian bersama raja itu, diajak jalan-jalan dan lain-lain, hampir dijamu makan dan lain-lain. Tapi ketika teman-teman Subadi bilang bahwa dia hanya mengalami situasi yang seperti orang tindian itu sekitar 2 menit, itu Subadi juga agak heran gitu. Terus teman-teman Subadi tanya, memangnya kamu tadi habis ngimpi apa gitu? Nah, terus Subadi bilang, enggak sih, aku nggak ngimpi, tapi ada cerita yang nggak bisa tak ceritakan di sini. Subadi bilang gitu, nanti ketika sampai di rumah, sampai di Jambi, tak ceritain semua tentang ini. Bahwa saat itu Subadi diajak jalan-jalan ke istana, tapi belum diceritakan pada kala itu karena situasinya masih di sekitar Gunung Kerinci. Dan entah kenapa ketika Subadi dikembalikan dari istana dan kembali ke posisi semula di dalam tenda itu, tiba-tiba badai itu berhenti dan hujan ini tiba-tiba menjadi nggak deras lagi. Terus situasi di luar ini mulai cerah suasananya. Jadi malam itu ketika suasana cerah, teman-teman dan Subadi ini berinisiatif untuk membuka tenda dan melihat pemandangan di luar. Ketika itu Subadi dan teman-teman melihat pemandangan yang bagus sekali, bintang itu tiba-tiba bersinar semua dan nggak mendung lagi seperti sebelumnya. Jadi mereka itu melihat pemandangan di sekitaran Kecamatan Kayu Aro itu yang ada lampu kecil-kecil dia dari atas gitu, terus dilihatnya bintang-bintang itu juga bersinar gitu. Nah, di situ Subadi ngerasa apa hubungannya ketika dia diajak ke istana terus dan badai yang tiba-tiba berhenti dengan kejadian yang dia alami. Dia masih menyimpan sendiri, dan malam itu Subadi dan teman-teman tidur dengan lelap. Pagi harinya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nah, saat menuju ke puncak Kerinci itu mereka foto-foto, terus di sana juga sempat agak lama di puncak itu. Kita tahu bahwa di puncak Kerinci ini sangat bagus sekali. Puncak Kerinci juga seringkali disebut dengan puncak Indrapura. Nah, di puncak itu seperti bibir kawah dengan tinggi 3.800 meter di atas permukaan laut. Dan ini Kerinci ini merupakan kawah di Gunung Kerinci ini merupakan kawah yang aktif seluas 400 kali 120 meter dengan kedalaman kawah sekitar 600 meter. Jadi di puncak Kerinci itu mereka melihat pemandangan kota Padang, terus kota Bengkulu, Gunung Tujuh, bahkan mereka sempat melihat Samudra India yang luas gitu dari atas puncak Kerinci gitu. Di situ di puncak itu Subadi sambil merenung, sambil mengucap syukur pada Allah bahwa perjalanan dari bawah menuju ke puncak ini seperti ditunjukkan banyak hal yang menarik. Sekitar Kayu Aro mereka nginep di situ bermalam. Kemudian Subadi cerita bahwa kejadiannya seperti ini. Sebenarnya pada saat kita awal masuk hutan itu kita dikawal 2 ekor harimau. Jadi itu keterangan dari Raja Kumbang saat itu. Jadi pada saat Subadi diajak jalan-jalan ke istana itu, sang raja itu sempat bilang ke Subadi bahwa ketika Subadi dan rombongan tiba di
Gunung Kerinci, ketika dibawa itu mereka dikawal 2 ekor harimau, tapi harimau gaib, harimau hitam itu yang mengawal mereka. Jadi sang raja bilang kalau ada manusia yang mendaki Gunung Kerinci dan niatnya baik, tidak melakukan apapun, tidak melakukan kerusakan atau berniat tidak jelek, maka aku sengaja mengawal mereka melalui harimau-harimau hitam peliharaanku itu. Nah, sang raja itu juga berpesan bahwa jangan sekali-sekali manusia naik ke Gunung Kerinci itu dengan membawa jimat-jimat yang mereka percayai. Aku pastikan aku benci dengan golongan-golongan mereka itu, dan pasti aku akan celakakan mereka, entah dengan cara apapun gitu. Karena sang raja ini merasa ketika ada manusia yang mendaki Gunung Kerinci dengan bawa jimat-jimat yang mereka percayai, ini sang raja ngerasa tersinggung, seolah manusia ini menantang sang raja gitu. Makanya Subadi cerita ke teman-temannya, sampaikan ke teman-temanmu semua kalau naik ke Kerinci, ke Gunung Kerinci, atau mungkin di gunung-gunung lain, bagi kalian yang punya jimat-jimat yang kalian percaya, lebih baik tidak usah dibawa gitu. Karena kita tahu bahwa jimat-jimat atau benda yang kita percaya sebagai jimat itu sejatinya akan ada bangsa jin yang ikut di situ, dan bisa jadi bangsa jin yang lain akan ngerasa tersinggung, atau ini akan menjadikan sebuah masalah tersendiri gitu. Nah, dari situ Subadi ketika cerita ke teman-temannya, bahkan juga cerita ini ketika disampaikan ke Kembara Sunyi, semoga yang menonton ini juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Subadi dan teman-teman ini, terutama ketika mendaki ke Gunung Kerinci. Dan pesan yang terakhir yang sangat kita pegang sebagai pendaki, bahwa ketika melakukan atau mau melakukan pendakian dimanapun, gunung manapun, yang harus kita ingat bahwa kita harus melibatkan Tuhan di situ. Artinya harus ada doa yang kita mulai dari awal, harus ada sopan santun, minimal kita harus berdoa lebih dulu, meminta izin kepada Allah agar perjalanan kita itu dimudahkan dari mulai perjalanan sampai turun kembali ke rumah. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua.